Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Taib. Qala al-Hafidh Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullahu ta'ala Al-Mutawaffa sana 774 min al-Hijratin Nabawiyah. Nah, An-Naw'ut Tasi' wal 20 Ma'rifatul Isnadil Ali wan Nazil. An-Naw'ut Tasi' wal 20 Ma'rifatul Isnadil Ali wan Nazil. Qala rahimahullah, wa lamma kana al-isnadu min khasa'isi hadhihi al-ummati wa dhalika annahu laysa ummatun minal umami yumkinuha an tusnida aw an tusnada an nabiyha isnadan muttasila ghairu hadhihi al-ummah. Nah, atau ghairu hadhihi al-ummah. Nah, kata beliau, tatkala sanad merupakan kekhususan umat ini, khususiyah umat ini, di mana tidak ada satupun umat dari umat-umat terdahulu, ya, atau tidak ada satupun umat dari umat manusia yang memungkinkan untuk disambungkan atau bersambung sanadnya dengan nabinya dengan sanad yang bersambung kecuali dari umat ini, kecuali umat Islam saja. Ya, ini semua agama-agama terdahulu ya, terputus sanadnya, tidak sampai kepada nabi mereka, sehingga yang paling tinggi agama mereka hanya bersambung kepada murid dari nabinya, atau bahkan mungkin murid dari murid nabinya. Tidak ada yang sampai ke nabinya secara bersambung. Nah, falihada kana talabul isnadil ali muraghaban fihi. Ya, tatkala sanad ini merupakan khususiyah umat ini, maka mencari sanad yang ali itu sangat anjurkan, muraghaban fihi, sangat dianjurkan dan dituntut, ya, disenangi oleh para ulama. Taib. Nah, sebelumnya al-isnadul ali, ya, al-isnadul ali, al-ulu dalam sanad, ya, yang dimaksud dengan al-ulu dalam sanad adalah jumlah perawi, jumlah rijal dalam suatu sanad itu lebih sedikit dibandingkan rata-rata jumlah perawi untuk di masa itu. Nah, kalau misalnya di zamannya Al-Bukhari ataupun Muslim rahimahumullahu ta'ala, normalnya sanad itu antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 4 atau 5 orang, maka dikatakan sanad itu ulu, dikatakan sanad itu ali. Kalau misalnya Imam Bukhari atau Imam Muslim bisa meriwayatkan sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 orang, dinamakan sanad yang ali. Kenapa? Karena normalnya 4 atau 5. Nah, sebaliknya kalau dia sampai 6, maka ini dinamakan sanad yang nazil. Ya, sanad yang nazil. Ini untuk orang-orang di masanya Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Tapi kalau lebih taqaddum lagi masanya semacam Imam Malik, zamannya Imam Malik, tentunya kadar ataupun ukuran ulunya sanad itu berbeda lagi. Kalau 3 orang di zaman Imam Al-Bukhari itu dianggap ali, maka di zamannya Imam Malik itu biasa. Imam Malik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 orang, itu normal. Itu normal. Nah, yang ali di zamannya Imam Malik rahimahullahu taala adalah kalau antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2 orang. Ya, orang-orang yang hidup sezaman dengan Imam Malik seperti Ibn Abi Dzib, Al-Laits ibn Sa'ad dan selainnya. Ya, ini kalau hidup di kalau mereka meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 2 orang, ini baru ali sanadnya. Ini baru ali sanadnya. Tapi kalau 3 orang normal. Kenapa? Ada perbedaan zaman dengan Imam Ahmad dengan Imam Malik dengan Imam Bukhari tentunya. Demikian pula sanadnya ke bawah, di bawah Imam Al-Bukhari, misalnya Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala.
Ya, Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala kalau meriwayatkan 4 orang itu sanad yang ali. Sanad yang ali. Ya, atau bahkan mungkin 5 orang mungkin masih bisa dikatakan ali. Normalnya 6 orang. Normalnya apa? 6 orang masalan. Ya, atau 6 atau 7 orang misalnya. 6. Itu yang normal. Kalau di bawah daripada itu dikatakan nazil. Maka yang dimaksud dengan al-ulu dalam sanad adalah apa? Al-ulu dalam sanad adalah sedikitnya, lebih sedikitnya jumlah perawi di dalam suatu sanad, ya, dibandingkan jumlah perawi rata-rata yang dimiliki oleh orang itu di masanya. Ya, jadi patokannya, barometernya adalah apa? Jumlah perawi yang normal di masa itu biasanya berapa sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka yang kurang dari itu dikatakan ulu, dan yang lebih banyak dibandingkan itu dikatakan an-nuzul. Iya, sanad yang ali dan sanad yang nazil. Baik, kemudian al-ulu itu terbagi menjadi 2, ada al-uluul mutlaq dan ada al-uluun nisbi. Ada al-uluul mutlaq dan ada al-ulu an-nisbi. Adapun al-uluul mutlaq yaitu ulunya seseorang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Al-Hafidz As-Sakhawi rahimahullahu taala. As-Sakhawi muridnya Ibnu Hajar. Ya. Al-Asqalani. Sanad yang ali antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau miliki, sanad yang paling tinggi adalah sekitar 11 orang. 11 orang. Ini sanad yang tertinggi yang beliau dapati antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya al-ulul mutlak, ulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ulul mutlak. Ada juga al-ulul nisbi. Al-ulul nisbi misalnya ulunya sanad Al-Hafidz Ibnu Hajar atau As-Sakhawi tadi sampai kepada Sahih Bukhari. Sampai kepada Sahih Bukhari atau sampai ke Sahih Muslim atau sampai ke Musnad Ahmad dan semacamnya. Jadi al-ulul mutlak itu ulunya ditinjau bukan dari Nabi, bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imma ulunya kepada imam tertentu, di sifatin aliyatin ka Syu'bah, ya gitu ya. Seperti ulunya kepada Syu'bah bin Hajjaj, atau ulunya kepada Imam Malik atau kepada kitab hadis tertentu atau kitab tertentu. Misalnya ulunya kepada Sahih Bukhari, ulunya kepada Imam Muslim dan seterusnya. Nah, dan ulu dalam sanad ini sampai sekarang masih ada. Ya. Ulunya dalam sanad ini ya masih ada sampai sekarang. Cuma tentunya sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa riwayat orang-orang belakangan itu sudah bukan riwayat hadis tapi riwayat kitab. Maka ulunya orang-orang di masa sekarang itu ulu ulu dengan ulu nisbi. Walaupun masih ada yang mengatakan ulu mutlak, ya ini kalau dihitung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa saja. Cuman tentu saja tidak ada yang betul-betul hadis ya, karena tidak ada di zaman orang belakangan hadis baru ya. Semuanya pasti bersambung dengan sebuah kitab. Ya. Maka kalaupun mau dihitung ulul mutlak, maka paling kita menghitung dulu sampai ke penulis kitab, baru setelah itu dari penulis kitab sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, misalnya Sahih Muslim. Sahih Muslim untuk di masa sekarang ya, atau beberapa tahun yang lalu, antara kita dengan Imam Muslim rahimahullahu taala ya, sanad yang paling paling ali terhadap Sahih Muslim untuk beberapa tahun yang lalu itu 20 orang. Itu sanad tertinggi. Ya. Yang dimiliki oleh Syekhuna Zahiruddin Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala, yang meriwayatkan dari Ahmadullah Al-Qurashi dari Nadir Husain. Nah, beliau meriwayatkan meriwayatkan Sahih Muslim ini hanya perantaraan 20 orang, dan ini sanad yang tertinggi. Nah, setelah beliau wafat rahimahullahu taala, sanadnya turun menjadi 21 orang antara kita dengan Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya. Maka di zaman sekarang sanad yang tertinggi kepada Imam Muslim adalah siapa-siapa yang meriwayatkan Sahih Muslim dari Syekh Zahiruddin ini, ya, yaitu 21 orang perantaranya. Nah, maka ini al-ulul nisbi kepada Imam Muslim. Nah, kalau ini yang kita pakai, berarti kalau kita pakai Imam Muslim antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam paling tinggi 4 orang. Kalau begitu antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang di antara sanad yang di antara sanad tinggi adalah 25 orang misalnya. 25 orang. Ada yang kurang daripada itu, ada yang kurang daripada itu. Ya, apalagi di zaman belakangan dengan di luasnya pemakaian al-ijazah, maka al-ijazah ini lebih memperpendek sanad lagi sebenarnya.
ya, lebih memperpendek sanad sebenarnya kalau jalur ijazah. Cuman para ulama tetap ya lebih mengunggulkan sanad yang musalsal atau sanad yang sifatnya masmu'ah, ya, diriwayatkan secara sama walaupun agak panjang sedikit sanadnya, lebih diunggulkan dibandingkan yang apa namanya yang ali tapi ijazah, ya, yang ali tapi ijazah. Baik. Kata beliau, falihadza kana talabul isnadil ali. Nah, dan sanad yang ali, kenapa para ulama rahimahumullahu taala berusaha untuk mencari sanad yang ali semaksimal mungkin, ya, dikarenakan ketika jumlah perawi antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sampai kepada kitab ataupun imam tertentu, kalau ulunya ulu nisbi, semakin sedikit jumlah perawi yang diperiksa, maka semakin apa namanya kecil kemungkinan salahnya, kan begitu, ya. Semakin kecil kemungkinan ditemukannya kesalahan, walaupun tetap ada kemungkinan tapi semakin kecil. Yang dibandingkan sanadnya yang lebih panjang, itu peluang khalal, ya, terjadi sesuatu yang tidak benar di tengah-tengah sanad itu lebih besar kalau sanadnya panjang. Tapi ketika sanadnya pendek, itu berarti apa? Kemungkinan salahnya lebih sedikit, dan kita bisa mendekatkan diri kita lagi, jarak kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu perkara yang dituntut. Itu perkara yang dikejar oleh para ulama, mendekatkan diri mereka kepada Allah Taala dan Rasulnya dengan apa? Memangkas jarak, ya, antara diri mereka dengan Allah Taala dan Rasulnya. Baik. Kata beliau, falihada kana talabul isnadil ali muraghaban fi. Karena itulah, ya, mencari sanad yang tinggi sangat anjurkan, ya. Kama qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, al-isnadul ali sunnatun amman salaf. Ya, al-isnadul ali merupakan sunnah dari para ulama terdahulu. Yani mencari sanad yang ali, ya, merupakan sunnah dari para ulama terdahulu. Dan para ulama menyebutkan dalil atau asal dalam amalan mencari sanad yang tinggi adalah kisah Imam bin Sa'labah radhiyallahu taala ketika ada seorang atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim kepada beliau utusan untuk berdakwah ke kampungnya. Setelah mendengarkan pengajaran dari sahabat tersebut, Imam bin Sa'labah radhiyallahu an, ya, tidak puas melalui perantara, beliau langsung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian beliau cross check satu-satu apa yang disampaikan oleh Rasul tadi. Ya, dikatakan bahwa Rasul yang Anda kirim ini mewajibkan kepada kami sholat 5 waktu. Apakah betul demikian? Kemudian beliau menjawab, ya betul. Selanjutnya ditanya tentang puasa, di cross check satu-satu, benar tidak? Ya. Maka di sini syahidnya adalah Imam bin Sa'labah radhiyallahu an tadinya mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan agama ini melalui sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau langsung memangkas jarak, menghilangkan sahabat tadi langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak diragukan merupakan bentuk mengejar sanad yang ali, walaupun tujuan beliau rahimahullah radhiyallahu an tentunya untuk meng-cross check lebih lanjut, tapi inilah hakikat dari mencari sanad yang tinggi, yakni ketika sahabat tersebut langsung kepada Rasulullah SAW, berarti kan tidak mungkin ada lagi kesalahan. Apa yang didengarkan tadi karena pakai perantara, bisa jadi ada yang keliru perantaranya ini, Rasulullah SAW mungkin kurang bagus menyampaikan misalnya, atau ada yang kurang, atau ada yang gimana, ya. Tapi ketika sampai ke Rasulullah SAW, hilang semua kemungkinan tersebut. Nah, ini asalnya, yakni semakin pendek sanad kita kepada Rasulullah SAW, maka kemungkinan itu semakin kurang. Kemungkinan keliru itu semakin kurang. Taib. Wa qila li Yahya bin Ma'in rahimahullah fi maridi mautihi atau fi maradi mautihi ma tashtahi qala baitun khalin wa isnadun ali. Baitun khali wa isnadun ali. Nah, ini ucapan dari Ibnu Ma'in rahimahullahu taala. Ya, yang disukai oleh beliau, kata beliau rumah yang sunyi, yang tidak ribut, dan sanad yang tinggi. Nah, walihada tala'at raghabatu katsirin minal a'immatin nuqadi wal jahabidati al-hufadhi ila rihlati ila aqtaril biladi talaban li'uluil isnadi. Nah, di sini siapa? Lihat, wa in kana qad mana'a
min jawazir rihlati ba'dul jahlati minal ubbadi fima hakahu ar-Ramahurmuzi fi kitabihil fasil. Nah, di sini beliau Ibnu Katsir rahimahullah menggunakan syaja' ya, menggunakan syaja' dalam kalimatnya. Ya. Kata beliau karena itulah keinginan, ragabat, harapan, keinginan ya kebanyakan a'immatin nuqad. Demikian pula al-jahabidatil hufadhi ila keinginan mereka tadaat, yakni besar keinginan mereka dan bahkan mereka melakukan rihla ya. Ragabat mereka ini, ragbah mereka yang besar itu membuat mereka melakukan rihla ila aqtaril bilad. Lihat semuanya diakhiri dengan huruf dal. Ya, aimmatin nuqadi ila aqtaril biladi talaban li ulul isnadi. Ini saja namanya. Nah, beliau untuk mendapatkan sanad yang tinggi. Ya. Walaupun ada sebagian ba'dul jahalah dari kalangan ubat, dari kalangan ahli ibadah yang melarang rihla ini. Nah, yang melarang rihla ini, dan ini tidak diragukan merupakan bentuk jahlun. Nah, sebagaimana yang dihikayatkan oleh Ar-Ramahurmuzi dalam kitabnya Al-Fasil, yakni Al-Muhaddits Al-Fasil. Nah, di mana ada sebagian ubat al-jahala yang melarang ar-rihla ini. Nah, dan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala punya kitab khusus dalam masalah ini, Kitabur Rihla. Nah, kitab ar-rihla. Baik, summa qala rahimahullah summa inna uluwal isnadi ya ab'adu minal khata'i wal illati min nuzulihi. Ini kita katakan tadi. Salah satu alasan mengapa para ulama mengejar sanad yang tinggi selain untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah taala ya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian mereka, dikatakan qurbul isnadi ya qurbun ila Allah ya, dekatnya sanad itu adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara alasannya kata beliau karena ulul isnad itu lebih jauh dari kesalahan dan illat dibandingkan sanad yang nazil. Nah, ini saya kira jelas. Qala ba'dul mutakallimin kullama thala al-isnadu kana an-nadharu ya fi at-tarajim wal jarh wa at-ta'dil akthar fa yakunu al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan enggak ya. Sebagian mutakallimin mengatakan sanad yang nazil itu lebih bagus dibandingkan sanad yang ali, kata mereka. Kenapa? Apa alasan mereka yang mengatakan sanad nazil lebih bagus, lebih utama dibandingkan sanad yang ali? Kata mereka ya, ini ucapan sebagian mutakallimin ya, karena sanad semakin dia tola, semakin dia panjang, semakin banyak perantaranya, maka an-nadharu ya, penelitian terhadap biografi jarh wa ta'dil pada perawinya itu juga berarti semakin memakan waktu. Semakin banyak yang kita periksa, semakin makan banyak waktu. Sehingga pahalanya lebih besar, karena pahala itu ala qadril masyaqqah, disesuaikan dengan masyaqqah. Jelas ya? 6. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sampai sini ucapannya ba'dul mutakallimin, kemudian beliau mengomentari wa hadza la yuqabilu ma dzakarnahu wallahu alam. Dan ini tentunya tidak relevan dengan apa yang kami sebutkan. Yani kami tidak membahas masalah pahala ataupun masyaqqah yang diperoleh untuk memeriksa dan semacamnya. Ini tidak bukan ini kita bahas. Yang diinginkan adalah ya, lihat al-ulul isnad ini. Sanadnya lebih pendek, berarti kemungkinan kesalahannya lebih keliru, dan itu yang dituntut dalam hadis, dalam riwayat. Hadis kan yang dituntut adalah bukan banyak-banyakan pahala. Ya, yakni yang dituntut adalah bagaimana hadis tersebut sahih, hilang dari illat, semaksimal mungkin diminimalisir kemungkinan salah tersebut. Itulah yang dituntut dalam riwayat. Ya, itulah yang dituntut dalam riwayat. Lagi pula kalau kita berbicara masalah memeriksa, sekedar memeriksa saja, ini tentunya tidak sebanding dengan ar-rihla ya, tidak sebanding dengan ar-rihla yang dilakukan oleh para ulama. Nah, karena itu Ibnu Daqiq al-Id rahimahullahu taala berkata setelah menyebutkan kalamnya ba'dul mutakallimin itu, kata beliau wa hadza dhaif. Ini pendapat yang lemah. Li'anna kasratal masyaqqah laysat matlubatan li nafsiha. Ini kita katakan tadi ya. Karena banyaknya kesulitan itu bukan yang dituntut dalam pembahasan ini. Ya, wa mura'atul ma'nal maqsud min ar-riwayah wa huwa sihha aula. Dan menjaga tujuan yang diinginkan dalam periwayatan yaitu kesahihan itu aula, itu lebih utama. Iya. Dan menjaga kesahihan itu lebih tepat dengan memperpendek jarak, bukan dengan memperpanjang jarak. Jelas ya? 6.
Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Katsir, Bapak Ibnu Hajar rahimahullahu taala ya menyebutkan, mengomentari tarjih ba'dul mutakallimin tadi dari sisi pahala, kata beliau fadzalika tarjihun bi amrin ajnabiyyin amma yata'allaqu bit tashih wa tadhif. Ya, itu argumen yang mereka gunakan dalam mentarjih itu faktor eksternal ya. Masalah pahala kan di luar daripada ini. Ya. Nah, tidak berhubungan dengan at-tashih dan tadhif. Nah, makanya Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan wa hadza la yuqabilu ma dzakarna. Itu beda dengan yang kami bahas di sini. Itu tidak bukan pembahasan kita kalau dalam masalah pahala. Ya, yang kita bicarakan adalah riwayat yang penting diperhatikan adalah berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir kesalahan, dan itu bisa dilakukan dengan memperpendek sanad, bukan memperpanjang sanad. Jelas ya? Baik, ini beberapa penjelasan mengenai keutamaan al-ulu minal isnad. Tsumma qala rahimahullahu taala wa asyrafu anwa'il uluwi ma kana qariban ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jenis ulu yang paling mulia adalah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita katakan sebagai apa? Al-ulu al-mutlaq. Al-ulu al-mutlaq. Bagi Imam Malik rahimahullahu taala sanad yang paling tinggi bagi beliau adalah 2 orang. Dinamakan atau istilahnya sunaiyat ya. Sunaiyat, hadis-hadis yang antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 2 orang. Dan ini jumlahnya ratusan. Dalam kutubus sittah, seingat saya yang memiliki sulasiyat cuma Imamul Bukhari, Imamul Tirmidzi dan Ibnu Majah saja. Adapun Muslim, An-Nasai dan Abu Daud tidak memiliki. Dalam Sahih Bukhari ada 22 hadis. Ya, dalam Sahih Bukhari ada 22 hadis. Di mana sanad yang paling sering ya beliau gunakan adalah Makki bin Ibrahim dari Yazid bin Abi Ubaid dari Salamah ibn al-Aqwa. Ya, Makki bin Ibrahim dari Yazid bin Abi Ubaid dari Salamah ibn al-Aqwa. Kemudian ada juga dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dan satu lagi dari sahabat Abdullah bin Busr. Ya, ini 3 orang sahabat ya yang beliau meriwayatkan sulasiyat, totalnya ada 22 hadis. Dan ini disendirikan oleh para ulama, salah satunya oleh siapa? Ali Al-Qari Al-Hanafi rahimahullahu taala. Beliau menyendirikan sulasiyat Al-Bukhari ini, kemudian beliau syarah. Kemudian dalam Sunan Tirmidzi ada satu sulasiyat, sementara dalam Ibnu Majah ada 3 sulasiyat. Di luar kutubus sittah yang punya sulasiyat juga adalah Ad-Darimi. Ad-Darimi rahimahullahu taala juga punya sulasiyat, dan juga At-Tabarani. At-Tabarani. Dan kebanyakan ulama di zaman sekarang ketika ingin menyambungkan sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang paling tinggi, itu biasanya lewat jalurnya sulasiyatnya At-Tabarani. Kenapa? At-Tabarani zaman beliau di bawah dari Bukhari, ya, di bawahnya kutubus sittah. Tapi beliau juga bisa dapat sulasiyat 3. Ya, 3 orang. Ini kan sanadnya tinggi sekali nih. Sanadnya tinggi sekali antara Tabarani dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman beliau di bawah dari kutubus sittah, tapi beliau masih bisa mendapati 3 orang juga. Ya, karena itulah orang-orang di zaman belakangan ini, zaman muasirin, ya, kebanyakannya dalam menyambungkan sanad kepada Rasulullah SAW dengan sanad yang paling pendek, mereka melalui jalur sulasiyatnya At-Tabarani. Rahimahullahu taala. Ini al-ulu al-mutlaq. Adapun al-ulu nisbi, kata beliau, fa ammal ulu bi qurbihi ila imamin hafizin aw musannafin aw bi taqdimis sama'i fatilka umurun nisbiyah. Adapun ulunya seseorang, adapun ulunya suatu sanad dengan cara atau dalam bentuk dekatnya atau pendeknya jarak kepada imam tertentu, imam hafidh, atau kepada musannaf, yakni musannaf karya tulis tertentu seperti As-Sahihain misalnya, au bi taqdimis sama, atau dia lebih dahulu mendengar, ya, lebih dahulu mendengar. Dan beliau tidak menyebutkan taqaddum al-wafat, yakni au bi taqdimi al-wafat. Ini juga bisa masuk dalam ulul nisbi, bi taqdimis sama atau bi taqdim al-wafat, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu al-Mulaqqin rahimahullah dalam At-Tadhkirah. Kata beliau, adapun ulu dari sudut pandang ini, ya, fatilka umurun nisbiyah. Ini adalah
al-ulu nisbi. Al-ulu an-nisbi. 6. Taib. Seperti tadi ya kita katakan, adapun ulu kepada Imam Hafid, misalnya ulu kepada Imam Muslim, ulunya kepada Imam Muslim, atau ulunya kepada Imam Ahmad, masalan, ya, atau kepada zaman sekarang misalnya ulunya kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar. Karena tidak diragukan, ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala bisa dikatakan sebagai madarul isnad, ya, poros isnad untuk untuk ulama muasirin setelah zaman beliau. Ya, kebanyakannya melalui jalur Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Maka kalau kita bisa dekat, ya, jarak kita dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, ya, ini dikatakan ulu an-nisbi. Dan untuk orang-orang di masa sekarang, untuk zaman sekarang maksud saya, ya, ini sanad yang paling dekat kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah itu 9 orang. Sanad yang paling dekat kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala itu apa? 9 orang. Itu paling dekat itu. Tidak ada yang lebih pendek dibandingkan itu. Ya, 9 orang antara kita dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Mungkin ada yang bisa 8 orang, tapi seperti saya katakan kadang dengan menggunakan ijazah ammah, ya, yang kurang yang ada khilaf lah dalam keabsahannya, boleh atau tidak. Jelas ya, wallahu alam bisawab. Tapi rata-rata 9 orang lah. Ini sanad yang ali sampai ke Al-Hafidh Ibnu Hajar. Atau musannafin, seperti tadi ya, antara kita dengan sampai ke Sahih Muslim itu 21 orang. Sampai ke Sahih Muslim paling tinggi sekarang 21 orang. Atau bitaqdim as-sama. Bitaqdim as-sama. Misalnya begini. Saya mau meriwayatkan dari guru C. Ya, dari guru C. Ya, tapi guru C sudah meninggal. Ya, saya bagaimana caranya saya bersambung dengan dia? Tentunya saya cari murid-muridnya. Saya cari murid-muridnya. Oh, saya dapati 2 muridnya, A dengan B. Ya. Ini muridnya, ini sudah sejak awal mendengar dari guru C itu. Dari dulu dia mendengar, mungkin sejak 50 tahun yang lalu. Sementara si guru B ini, Rawi B ini, ya, ini baru sekitar 10 tahun lalu mendengarkan dari guru itu. Maka di sini dalam meriwayatkan dari guru C ini, saya bisa melalui guru A dari C atau dari B ke C. Ya, cuman kalau saya meriwayatkan dari A, ini lebih tinggi sanadnya dibandingkan B. Walaupun dua-duanya masih sama-sama hidup, dua-duanya sama-sama meriwayatkan dari guru yang sama, tapi yang A ini taqaddumus sama, dia lebih dahulu mendengar dari gurunya, sudah lama. Ya, itu namanya apa? Taqdimus sama. Ini yang dimaksudkan di sini. Jadi kalau di depan kita ada 2 opsi dalam meriwayatkan, mungkin secara hitungan jarak sama ya, 1, 2, 1, 2. Tapi yang satu yang di sini nih, dia lebih dahulu mendengar dari guru di atasnya dibandingkan yang ini belakangan. Maka sama dari sini ini lebih ali, ya, lebih ulu, yakni nisbian. Ya, dari sisi apa? Nisbi, nisbat, yakni karena dia lebih dahulu mendengar dibandingkan rawi yang satu. Demikian pula bi taqaddumis sama. Misalnya tadi ya, saya bertemu dengan 2 orang dari muridnya si C. Satunya sudah tua, sudah 70 tahun. Satunya apa? Masih 30 tahun. Tidak lama yang 70 tahun ini meninggal. Saya sudah meriwayatkan dari dia dan dia meninggal. Sementara ini masih hidup. Maka lebih ulu kalau saya meriwayatkan dari yang sudah meninggal ini, dari si C, dibandingkan yang masih hidup ini. Walaupun sama jaraknya cuma 1 orang, tapi ini lebih dahulu dan meninggal. Ini juga bentuk ulu nisbi. Ini juga merupakan bentuk apa? Al-ulu nisbi. Jelas ya? Nah, fatilka umurun nisbiyah. Waqad takallama Syekh Abu Amr ha huna ala al-muwafaqah dan seterusnya. Taib. Dalam pembahasan al-ulu nisbi ini, Al-Hafidh Ibnu Shalah rahimahullahu taala menyebutkan 4 jenis 4 jenis al-ulu nisbi. 4 jenis al-ulu nisbi. Yang pertama al-muwafaqah. Apa itu al-muwafaqah? Wa hiya intihaul isnadi ila syaikhi muslimin masala. Ya. Al-muwafaqah adalah berakhirnya sanad seseorang sampai ke gurunya Imam Muslim. Ya. Untuk mendapatkan al-muwafaqah, demikian pula nanti al-badal, atau kita sebutkan dulu al-badal ya. Al-muwafaqah wa hiya intihaul isnadi ila syaikhi muslimin masala. Wal badalu wa huwa intihauhu ila syaikhihi au misli syaikhihi. Ya. Al-badal adalah atau al-muwafaqah adalah berakhirnya sanad sampai kepada gurunya Muslim misalnya. Sementara al-badal adalah berakhirnya sanad
sampai ke guru dari gurunya Muslim. Kalau tadi kan gurunya Muslim langsung, ini gurunya Muslim atau ulama yang selevel setabaqat dengan gurunya Muslim ini. Baik. Untuk al-muwafaqah dan al-badal ini sangat mudah kita temukan dalam buku-buku mustakhrajat. Ya, buku-buku mustakhrajat. Misalnya mustakhraj ala Sahih Muslim karya Abu Nuaim al-Asbahani rahimahullahu taala. Nah, kitab al-mustakhrajat sudah kita sebutkan di awal-awal kitab ya. Al-mustakhraj itu adalah seorang imam, seorang ulama mendatangi kitab tertentu, kemudian dia riwayatkan ulang semua hadis-hadis di dalam kitab itu dengan sanad dia sendiri, ya, di mana dia nanti menyambungkan sanadnya dengan sanad dari dalam kitab itu, tapi tidak melalui jalur penulis buku itu. Semacam Abu Nuaim ini al-Asbahani datang ke mengambil Sahih Muslim, dia lihat sanadnya Imam Muslim, maka setiap dari hadis-hadis dalam Sahih Muslim dia riwayatkan dengan sanad dia sendiri, yang bertemunya sanad dia dengan Imam Muslim imma bertemu di atas gurunya Muslim, bertemu dengan gurunya Muslim, atau bertemu dengan guru-gurunya Muslim, atau bertemu dengan di atasnya lagi, atau bertemu dengan di atasnya lagi, atau bertemu di sahabat misalnya. Yang jelas ada titik temu dengan sanadnya Imam Muslim. Ya. Dengan catatan dia tidak boleh lewat jalurnya Muslim. Tidak boleh dia bawakan sanadnya langsung bertemu dengan Imam Muslim baru dengan sanad tadi. Itu bukan mustakhrajat. Jadi mustakhrajat adalah tidak lewat jalurnya penulis kitab itu. Tidak. Jadi penulis kitab tidak berada dalam sanad. Dia langsung bertemu dengan gurunya. Jadi misalnya hadis dalam Sahih Muslim, misalnya hadis siapa Muhammad bin Rafi, ya, Muhammad bin Rafi dari Abdul Razzaq, dari Ma'mar, ya, dari siapa Wahab ibn Hammam ibn Munabbi dari Abu Hurairah. Misalnya sanadnya seperti ini ya. Nah, Muhammad bin Rafi dari siapa Abdul Razzaq, dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah. Datang Imam Muslim Abu Nuaim meriwayatkan hadis, dan ini hadis dengan sanad seperti ini dalam Sahih Muslim 100-an, ya, jumlahnya apa? 100-an, 100 lebih lah. Nah, maka datang Abu Nuaim al-Asbahani rahimahullah meriwayatkan hadis ini, ya, sanad ini dan dengan sanadnya, dengan matanya. Maka dia bawakan sanad dia sendiri, nanti bertemu misalnya bertemu di Muhammad bin Rafi, kemudian disambung sanadnya ke atas, atau bertemu dengan Abdul Razzaq, sambung sanadnya ke atas, atau bersambung dengan Ma'mar, dan seterusnya ke atas. Nah, jelas ya. Nah, kalau sanadnya Abu Nuaim ini anggaplah Imam Muslim ya, Imam Muslim, di sini Muhammad bin Rafi, di sini Abdul Razzaq, di sini Ma'mar. Kalau sanadnya Abu Nuaim yang tentunya zamannya di bawahnya Imam Muslim, dia dengan sanad membangun sanad sendiri, ya, dia meriwayatkan dengan sanad sendiri sampai bertemu dengan Muhammad bin Rafi, gurunya Imam Muslim. Ini dinamakan muwafaqah. Muwafaqah artinya apa? Sama, sesuai. Jadi seakan-akan Abu Nuaim ini muwafaqah dengan Imam Muslim karena bertemu sanadnya dengan gurunya Imam Muslim. Seakan-akan dia muwafaqah dengan Imam Muslim. Ya. Ini kalau sanadnya dia bertemu dengan Muslim di Muhammad bin Rafi. Tapi kalau sanadnya sanadnya Abu Nuaim al-Asbahani, dia bangun sanadnya sendiri, dia punya sanad sendiri, kemudian bertemu dengan Abdul Razzaq, atau bertemu dengan Ma'mar, atau bertemu dengan di atasnya lagi, ini namanya al-badal. Ya, jadi perbedaan antara muwafaqah dengan badal hanyalah titik temu kedua sanad ini, antara penulis kitab dengan yang melakukan istikhraj terhadap hadis. Ya, titik temunya di mana? Kalau titik temunya langsung di atas merupakan guru dari penulis, gurunya Imam Muslim misalnya, maka dinamakan muwafaqah. Kalau di atasnya dinamakan apa? Al-badal. Dinamakan al-badal. Taib. Ini saya kira jelas. Wal musawatu wa huwa an tusawiya fi isnadika al-hadits fi isnadika al-hadits al-musannifa. Baik. Di sini pakai alif lamnya, yaitu engkau menyamai pada sanadmu hadisnya musannif. Ini kenapa pakai alif lam di sini? Hah? Pakai alif lam juga? Oh, li hadis ya, begitu. Li hadis al-musannif. Taib. Ya, di sini Kef. Oh, fi isnadikal hadisi li musannifin.
Taib. Kalau seperti itu betul. Ini masalahnya al-hadis terus al-musannif. Dua-duanya pakai alif lam. Agak iskal. Taib. Jadi fi isnadikal hadisi lil musannif, begitu ya. Nah. Jadi al-musawah adalah tasawi jumlah perawi dalam sanadmu itu menyamai jumlah perawi pada sanad pada hadis yang dimiliki oleh musannif tersebut. Misalnya tadi ya. Misalnya tadi Imam Muslim antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anggaplah misalnya beliau meriwayatkan dengan sanad yang lain Muhammad bin Bashar, misalnya Muhammad bin Bashar kemudian meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far, kemudian dari Syu'bah ibn al-Hajjaj, kemudian dari Qatadah, dari Anas, 5 orang masalan. Antara Imam Muslim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 orang. Ya, Muhammad bin Bashar, dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara Imam Muslim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 5 orang. Kemudian Abu Nuaim al-Asbahani meriwayatkan juga hadis tersebut ya, juga dengan perantaraan 5 orang sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak tahu gimana ketemunya, pokoknya antara dia dengan Abu Nuaim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 orang. Misalnya dia bertemunya di siapa? Di Qatadah. Tapi kan tadi antara Muslim dengan Qatadah 3 orang. Dia juga bagaimana dia mendapatkan sanad yang tinggi. Abu Nuaim juga bisa sampai ke Qatadah dengan perantaraan 3 orang. Nah, ini ya. Jadi di sini yang ditinjau dalam musawah adalah jumlah perawinya, bukan ketemunya di titik mana lagi, bukan lagi itu pembahasannya, tapi jumlah perawinya. Ya. Maka kalau Imam Muslim meriwayatkan suatu hadis dengan 5 orang perawi, sementara Abu Nuaim meriwayatkan juga hadis yang sama dengan 5 perawi, ini namanya musawah. Dan ini tentunya bagi Abu Nuaim sanad yang ali. Ya kan? Karena kita katakan tadi tabaqatnya Muslim dengan Abu Nuaim berbeda. Otomatis 5 ini di tabaqatnya Muslim itu normal, tapi di tabaqatnya Abu Nuaim itu ali. Ketika dia bisa mendapatkan 5 orang. Jadi patokannya musawah adalah jumlah perawi. Karena itulah al-musawah ini kalau kita berbicara tentang ulu nisbi, ya. Ini kan hanya bisa didapatkan masih bisa ditemui di sanadnya ulama-ulama terdahulu lah, semacam Abu Nuaim, ya, Al-Asbahani rahimahullahu taala, Ad-Daraqutni, Al-Baihaqi, At-Tabrani, ya, yang zaman-zaman belakangan Al-Hakim masalan, ya, masih bisa ketemu, ya. Tapi kalau kayak kita sekarang tentunya sudah tidak memungkinkan lagi. Sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita jumlah sanad kita menyamai dengan hatta kayak Ibnu Hajar saja, tidak memungkinkan lagi kan. Ya, tidak memungkinkan lagi sanad kita itu akan musawah dengan sanadnya Ibnu Hajar. Ya. Nah, apalagi orang-orang setelahnya. Jelas ya, maka kalau mungkin di zamannya Ibnu Hajar rahimahullah mungkin masih bisa, itu pun sangat sedikit sekali, sangat jarang. Tapi kalau di zaman kita sekarang sudah tidak memungkinkan. Ya, sudah tidak memungkinkan. Jelas ya. Taib. Ini al-musawah. Berikutnya wal musafaha wa hiya ibaratun an nuzulika anhu bidarajah hatta ka'annahu safahaka bihi wa sami'tahu minhu. Nah, ini al-musafaha adalah turunnya sanad kamu dari dari siapa? Imam Muslim misalnya tadi, ya. Kamu turun 1 derajat. Ya, sampai seakan-akan engkau bersalaman dengan dia, musafaha. Ya, bersalaman dengan dia karena kamu mendengar hadis itu darinya. Taib. Yang dimaksud di sini dengan al-musafahah adalah jumlah sanad yang kamu miliki itu sama dengan jumlah sanad yang dimiliki oleh gurunya Imam Muslim. Ya, atau gurunya bukan gurunya, muridnya. Ya. Misalnya kita mengambil Sahih Bukhari misalnya yang jelas. Yang meriwayatkan Sahih Bukhari dari Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Kan begitu, Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Nah, kalau Al-Bukhari misalnya meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 orang, Al-Bukhari Nabi 4 orang, berarti Al-Firabri ke Nabi 5, ya kan? Ya, kalau Al-Bukhari ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4, berarti Al-Firabri ke Nabi ada 5 orang. Nah, kalau ada ulama yang melakukan istikhraj hadis ataupun yang lainnya, dia meriwayatkan hadis yang sama dan antara dia dengan Nabi SAW juga 5 orang. Ini namanya apa? Al-musafahah. Ya, ini jumlah sanad dia sama seperti jumlah sanad muridnya dari Al-Bukhari. Ya, ini Muhammad bin Yusuf Al-Firabri ini. Ya, ini yang dimaksud di sini dengan al-musafahah. Jadi kalau al-musawah, jumlah sanad kita sama seperti jumlah sanad musannif. Kalau al-musafahah,
ya, itu jumlah sanad kita sama seperti jumlah sanad muridnya musannif, muridnya Al-Bukhari misalnya. Baik. Kita bacakan ini, selesaikan ya masalah ulu-ulu wa nuzul. Summa qala rahimahullah. Jadi saya kira ini jelas, ini 4 bentuk al-ulu an-nisbi. Wa hadhihi al-fununu tujadu katsiran fi kalam al-Khatib al-Baghdadi. Taib, fi kalam al-Khatib al-Baghdadi wa man naha nahwahu. Wa qad sannafa al-Hakim al-Hafidh ibn Asakir fi dhalika mujalladat wa indi annahu naw'un qalilul jadwa bin nisbati ila baqiyatil funun. Taib. Kata beliau, dan wahadhil funun, yakni al-funun yang dimaksud di sini adalah apa yang disebutkan ini dari ulul nisbi. Dari al-ulul nisbi, yaitu al-muwafaqah, al-badal, al-musawa dan al-musafaha. Ini banyak ditemukan dalam kalamnya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Ya, dan yang sejalan dengan beliau. Di mana Al-Hafidz Ibnu Asakir rahimahullahu taala bahkan menyusun ya hadis dalam masalah ini sampai mujalladat. Wa indi annahu naw'un qalilul jadwa bin nisbati ila baqiyatil ulum. Namun menurut saya ini urgensi fan ulu ini lebih sedikit ya, lebih sedikit dibandingkan yang lain. Baik. Tentunya ini di kalangan mutaakhirin seperti yang sudah kita katakan ya. Kalangan mutaakhirin apalagi ketika sudah nuskho itu sudah dicetak, ini yang seperti ini ya tetap ada fadilahnya tentunya semakin dekat, tapi sekali lagi ketika buku nuskho sudah dicetak, sudah jadi sudah jadi nuskho, maka yang seperti ini ya, tinggal keberkahan saja, kita semakin semakin dekat ya, semakin ahli sanadnya ini semakin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau dikatakan untuk menafikan kesalahan, ini tidak lagi ya, tidak lagi, atau meminimalisir kesalahan sebagaimana di kalangan ulama mutaqaddimin, itu enggak lagi. Taib. Dan ini dikatakan di sini sering ditemukan dalam kalamnya Al-Khatib Al-Baghdadi atau para ulama yang semisal dengan beliau. Ini ditemukan dari pada beberapa ajza misalnya, ya seperti kadang An-Nawawi rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar juga sering melakukannya dalam Fathul Bari, ketika beliau misalnya menyebutkan suatu hadis dalam Sahih Bukhari mensyarah, kemudian beliau mengatakan waqa'alana aliyan, ya. Sanad ini kami riwayatkan dengan sanad yang tinggi. Ya, dengan sanad yang tinggi, imma dalam bentuk badal atau dalam bentuk muwafaqah. Dan kadang juga beliau mengatakan waqa'alana al-musawa. Ya, kami meriwayatkan hadis ini dengan cara musawa, yakni jumlah sanad kami sama seperti sanadnya si fulan misalnya. Nah, ini kadang ditemukan dalam kalamnya juga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Taib. Tsumma qala rahimahullahu taala, fa amma man qala innal 'aliya minal isnadi ma sahha isnaduhu wa in kasrat rijaluhu fa hadha istilahun khas. Ya. Kata beliau, adapun ini sekarang masalah yang lain. Adapun orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud sanad yang tinggi itu bukan yang pendek, bukan yang sedikit perawinya, bukan itu. Tapi yang dimaksud dengan sanad yang tinggi adalah yang sahih sanadnya walaupun rawinya banyak. Ya, jadi menurut yang mengatakan ini, misalnya di sini ada perawi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 6 orang misalnya atau 7 orang. Di sini antara dia dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 4 orang. Tapi 4 orang ini misalnya atau 4 orang ini ada rawi dhaif di tengah-tengahnya. Dua rawi dhaif di tengah-tengahnya. Sementara ini yang 7 bersih, semua rawi thiqat atau soduk dan semacamnya. Maka menurut pendapat ini, yang 7 orang ini lebih ahli sanadnya dibandingkan yang 4. Kenapa? Karena yang ahli dalam sanad patokannya adalah yang sahih, bukan yang paling sedikit. Jelas ya? Maka ini selama dia sahih dan walaupun banyak perawinya ini ahli, sementara yang ini walaupun sedikit tapi ada dhaif dikatakan nazil. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, fahada istilahun khas. Nah, kalau ini nih istilahnya tersendiri bagi dia silakan. Tapi kalau istilah jumhur, istilah yang baku, ya patokan ulu dengan nuzul adalah jumlah perawi, bukan masalah sahih tidak sahihnya. Bukan itu masalah. Yang penting sanadnya bukan murakkab saja, bukan sanad palsu yang sengaja dirangkai-rangkai. Kalau kita mau merangkai sanad palsu ya gampang kan begitu.
Cuman maksudnya adalah yang dimaksud dengan sanad yang ali, sanad yang ulu adalah yang jumlah perawinya pendek walaupun ada rawi dhaif di dalamnya. Itu tidak berpengaruh. Itu tidak berpengaruh, tetap dihitung. Itu sanad yang pendek, sanad yang ali walaupun rawinya dhaif. Jelas sampai sini ya? 6. Kemudian kata beliau, fahadha istilahun khas. Kemudian kata beliau, wa madza yaqul? Lagi pula apa yang mau dia katakan kalau modelnya kayak gini? Kata beliau, wa madza yaqul? Wa madza yaqulu hadzal qail? Titik 2 itu ya. Fa madza dari titik 2 sini. Ini bukan bawakan ucapan. Wa madza yaqulu hadzal qailu? Fima idza sahha al-isnadan lakin hadza aqrabu rijala. Ya. Kita tanyakan kepada orang yang menggunakan istilah seperti ini. Nah, sekarang saya punya 2 sanad. Satunya 7, satunya 5 perantaranya. Dua-duanya sahih. Nah, yang mana yang kamu katakan? Apa kamu katakan dua-duanya ali? Ya. Kan begitu. Jelas-jelas ini 7, ini 5, ini sahih, ini sahih. Ya. Apa yang kamu katakan kalau patokanmu bahwa yang dimaksud dengan sanad yang ali adalah yang sahih sanadnya? Apa kamu katakan dua-duanya ini ali? Padahal jelas-jelas di sini 7, di sini 5. Ya. Ini kan tentunya apa? Ya, tentunya tidak bisa diterima. Masa 7 dengan 5 sama? Nah, dikatakan sama-sama ali, padahal jelas-jelas beda. Nah, makanya kata beliau, menurut yang mengatakan istilah seperti ini, ya dia apa komentar dia pada sebuah pada 2 sanad yang sama-sama sahih. Lakin hadza aqrabu rijala, tapi yang ini lebih pendek jaraknya. Nah, kata beliau, wa hadzal qawlu mahkiyun 'anil waziri nizamil malik wa 'anil hafiz as-silafi. Ya, dan pendapat ini yakni yang mengatakan bahwa ulul isnad itu ditinjau dari kesahihannya bukan dari jumlah perawinya. Ini dihikayatkan dari pendapat Al-Wazir Nizamil Malik dan juga dari Al-Hafidh As-Silafi, yakni Abu Tahir Ahmad bin Muhammad ya, Abu Tahir Ahmad bin Muhammad As-Silafi rahimahullahu taala. Baik, summa qala rahimahullah, wa amma an-nuzulu fa huwa dhiddul ulu wa huwa mafdulu bin nisbati ila al-ulu. Allahumma illa ay yakuna rijalul isnadin nazil ajalla min rijalil ali. Wa in kana al-jami'u thiqatun. Kata beliau, adapun nuzul kebalikan dari ulu dengan semua taksimnya. Nuzul ada nuzul mutlak, ada nuzul nisbi. Nuzul nisbi juga ada terbagi jadi muwafaqah. Kemudian apa? Muwafaqah badal, kemudian musafahah, kemudian apa? Musawah, kemudian musafahah. Terbagi, semua pembagiannya sama. Dan dia kurang unggul dibandingkan al-ulu, mafdhul dibandingkan al-ulu. Kecuali kata beliau, kecuali kalau rawi sanad yang nazil ini lebih ajal dibandingkan apa? Rijal yang ali. Ya, misalnya di sini 3 orang, ya, tapi rawi-rawinya biasa-biasa. Di sini 4 orang tapi musalsal bil a'immah. Ya, musalsal bil a'immah. Ya. Jelas sampai sini seperti kemarin sanad misalnya dari Imam Ahmad. Ahmad meriwayatkan dari Syafi'i, dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar. Ahmad meriwayatkan dari Malik, ya, dari Syafi'i, Malik, Nafi, Ibnu Umar. Imam Ahmad dengan Nabi SAW 4 orang, tapi melalui siapa? Melalui Syafi'i, Malik, Nafi, Ibnu Umar. 4 orang, ya kan? Yang lainnya ada cuma 3 sanad, 3 orang, tapi 3 orang ini ya rawi-rawinya biasa. Ya, ini selain sahabat tentunya ya. Selain sahabat tentunya. Ya, rawinya bukan a'immah lah. Walaupun sikot, 3 orang sikot, 4 orang sikot, tapi ini a'immah. Maka yang seperti ini lebih diunggulkan yang 4 ini dibandingkan yang 3. Kenapa? Ini ajal rawi-rawi sanadnya. Ya. Kata beliau, karena itulah di masa sekarang sebagian masyayikh kami ketika meriwayatkan karya tulis Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah Kitabut Tauhid, ya, sanad yang tertinggi mereka bisa sampai ke Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dengan 3 orang. Bisa. Ya. Namun mereka lebih memilih sanad yang nazil yang melalui Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz, atau melalui sanadnya Syekh Muhammad bin Ibrahim Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, ya. 6. Dan seterusnya. Mereka lebih memilih sanad yang nazil dikarenakan ada Syekh bin Baz di dalamnya, ada Syekh Muhammad bin Ibrahim ya al-Syekh Mufti, ya. Dan seterusnya. Kenapa? Karena ada rawi-rawi yang jalil di dalamnya. 6. Kata beliau, kama qala Waqi'un li ashabihi. Waqi' bin Jarrah pernah bertanya kepada sahabatnya, ayyuhuma ahabbu ilaikum, Al-A'mash an Abi Wa'il an Ibnu Mas'ud atau Sufyan an Mansur an Ibrahim an Alqamah an Ibnu Mas'ud. Lihat ya. Yang mana lebih kamu sukai? Al-A'mash dari Abu Wa'il, Syaqiq bin Salamah, nama beliau Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah. Al-A'mash namanya Sulaiman bin Mihran.
Yang mana lebih kamu sukai? Al-A'mash dari Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud. Berarti cuma 3 orang. Atau Sufyan, yakni Sufyan Ats-Tsauri dari Mansur, yakni Mansur ibn Mu'tamir, an Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai dari Alqamah ibn Qais an Ibnu Mas'ud. Ya, dari Alqamah bin Qais dari Ibnu Mas'ud. Ini sanadnya 5 orang, panjang. Ya. Faqalu al-awwal. Mereka mengatakan kami lebih senang yang pertama, lebih pendek sanadnya. Faqala al-A'mash an Abi Wa'il syaikhun an syaikhin. Maka Waqi' menjawab. Ya, tatkala muridnya menjawab bahwa kami lebih suka yang pertama karena sanadnya lebih ali, lebih pendek, maka Waqi' menjelaskan, adapun al-A'mash dari Abu Wa'il yang kamu sebut itu adalah riwayat syekh dari syekh. Ya, alim syekh, ini dari syekh. Ya. Tapi ya Sufyan an Mansur an Ibrahim an Alqamah bin Mas'ud faqihun an faqihin. Ya, faqihun an faqihin, yani faqihun an faqihin gitu ya. Wa haditsun yatadawaluhu al-fuqaha'u ahabbu ilaina mimma yatadawaluhu syuyukh. Hadis yang beredar di kalangan para fuqaha itu lebih kami sukai dibandingkan hadis yang beredar di kalangan para guru. Iya, di kalangan para guru. Nah, yang dimaksud dengan syekh di sini, syekhun dan syekhin tadi, yakni dia sekedar muhaddis, tapi tidak faqih, yakni kurang fikih. Ya, tapi kalimat faqihun dan faqih, yakni tentunya di sini yang dimaksud faqih, yakni bukan dia faqih tapi tidak muhaddis, tentunya tidak. Karena Sufyan Ats-Tsauri jelas imam dalam dikatakan Amirul Mukminin fil hadis. Ya kan? Amirul Mukminin fil hadis, Sufyan Ats-Tsauri. Maka beliau muhaddis sekaligus faqih. Nah, maka ini lebih disukai walaupun sanadnya lebih nazil, namun dengan musalsal bil a'immah. Karena itulah sanad ini kan sudah berlalu, sanad Sufyan an Mansur an Ibrahim an Alqamah bin Mas'ud ini termasuk asahul asanid. Termasuk asahul asanid. Baik, wallahu taala alam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.